Sampai dikatakan fitnah dari harta, fitnah dari perempuan, fitnah dari macam-macam fitnah, ya, akan muncul di akhir zaman dan kalian akan menghadapi zaman itu. Kalau kamu kepingin aman, engkau harus menjadi orang yang bertakwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini multi zaman. Ini Al-Qur'an turun di zaman Nabi, tapi dia multi waktu. Setiap zaman, zaman milenial, zaman modern, zaman yang nanti super milenial, sampai hari kiamat, orang yang bertakwa pasti diberi oleh Allah solusi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kan Al-Habib Abdul Haddad mengatakan hendaknya seseorang dari kalian melazimi ayat ini. Wa min asrariha, ya, termasuk daripada sirnya ayat ini, orang yang melaziminya mendapatkan futuh dalam ilmu dan mendapatkan keberkahan rizki. Membaca ayat ini tiap hari minimal 40 kali. Iqra'u. Al-Habib Zain mengijazahkan. Iqra'u hadhil ayat fil yawm 40 marrah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Baca, hafalkan, artinya pahami dan jadikan wirid 40 kali tiap hari. Fiha futuhat wa fiha ajaib. Itu di situ ada keberkahan yang ajaib akan datang dari Allah kalau kau baca ayat ini dari awal sampai akhir. Wa man yattaqillah, berarti bertakwa kepada Allah. Bertakwa, takut maksiat, tidak berbuat maksiat dia. Yaj'al lahu makhraja, akan diberi oleh Allah solusi dari setiap masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga, yang tidak disangka. Allah punya berjuta-juta cara. Jangan takut. Kalau kamu bersama Allah, la tahzan, innallaha ma'ana. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang sudah berserah diri kepada Allah pasti dicukupi oleh Allah. Pasti. Tapi berserah dirinya benar-benar jangan separuh-separuh. Orang aja kalau kepada ente berserah dirinya separuh-separuh, ente malas ngurus. Ya, ini kata menyerahkan diri ke pondok, tapi dia punya kemauan-kemauan yang aneh-aneh, beda dengan kemauan pondok. Ya udah. Ente dua kepentingan. Ya, hatta seorang guru katanya kita akan mendidik seorang santri sesuai kepasrahannya. Ya, kalau orang pasrah sama gurunya totalitas, gurunya akan ngatur totalitas. Nah kalau dia pasrahnya, anak pasrah, tapi yang ini anak enggak, yang ini anak enggak, yang anak enggak senang, anak enggak. Kun kal mayyit baina yadil ghasil. Jadilah kau seperti mayit di hadapan yang mandikannya. Baru kamu akan dapat dari gurumu totalitas. Itu ulama-ulama zaman dulu begitu. Ya, menyerahkan dirinya kepada gurunya totalitas. Syekh Muhammad Dahlan, ya, Baqi Hasyim Asy'ari, jadi orang-orang hebat karena menyerahkan dirinya kepada gurunya Syekh Khalil Bangkalan. Disuruh apa manut, sami'na wa ata'na. Begitu. Jadi, ya, orang yang bertawakal kepada Allah dicukupin semua, nggak ada yang kekurangan orang yang tawakal. Nah, cuma tawakal yang benar, bukan tawakal yang separuh-separuh. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Allah maha menyampaikan takdirnya. Allah maha kuasa untuk melaksanakan perintahnya dan takdirnya. Kalau Allah sudah mendatangkan takdir, manusia gak akan bisa menolak. Yaqul orang pepatah Arab, idza ja'al qadar amiyal basar. Idza ja'al qadar amiyal basar. Allah tuh kalau mau menjadikan takdirnya terjadi, maka dijadikan akal kita lupa, mata kita nggak ngelihat. Gitu. Bentino ki ndelok cagak nang kono kuwi. Tiap hari kamu lihat. Setahun di pondok setiap ini ada cagak, ini ada tiang ini. Takdirnya kamu nabrak, ya gak ketok. Bludak, astagfirullahaladzim. Kok enggak bisa lihat? Takdir Allah sedang terjadi. Maka kamu dibikin gak lihat, dibikin lupa. Ya. Santri naik tangga tiap hari, nggak ada apa-apa. Kalau takdirnya udah mau jatuh, ada jatuh. Tahu gak ketok, mau mencolot bilang 5 apa langsung udah jatuh. Idza ja'al qadar amyal basar. Orang yang namanya nyetir itu, dia itu orang yang sudah ahli,
nggak pernah ngerempet. Tapi kalau sudah takdir, rempet gitu. Atau nabrak takdir. Idza ja'al qadar amil basar. Maka orang harus banyak gitu, memahami pentingnya tawakal kepada Allah. Ya, setelah kamu berdoa, setelah kamu ikhtiar, jadilah bertawakal kepada Allah dengan baik. Karena Allah Maha menjadikan takdirnya. Ya, kalau Allah ingin mengangkat bala dari dirimu, maka tidak akan yang bisa mendatangkan bala kepadamu. Allah akan menyelamatkan kamu, tidak akan ada yang bisa mencelakakan kamu. Allah akan memberikan kamu kejayaan, tidak akan ada yang bisa meremehkan dan melemahkan kamu. Ya, semua dari Allah. Ya, min fadlillah. Ya. Kemudian qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan, Allah telah mentakdir segala sesuatu ada ukurannya, ada waktunya. Santai aja, kita jalani ya, proses taklim, proses ngaji dengan benar, dengan amanah, dengan sungguh-sungguh. Tidak usah kemerungsung. Kalau Allah akan mengangkat kamu sekejap, nanti kamu jadi orang yang manfaat dan kamu diharumkan namamu oleh Allah. Ya, tunggu aja waktunya. Tapi sekarang jalannya kamu yang benar. Layakkan dirimu untuk menjadi orang yang diangkat oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi penerus dakwah Nabi SAW. Layakkan dirimu untuk menjadi penerus taklimnya Rasul SAW, yang merupakan amal yang paling hebat, amal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun hukumnya tadi Imam Nawawi mengatakan hukumnya orang berdakwah mengajarkan agama itu fardu kifayah, bukan fardu ain, fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada satu orang, dua orang yang berdakwah di dalam satu masafah, masafah adwa, cukup gitu. Masafah adwa itu perjalanan satu hari satu malam, pulang pergi gitu, atau satu hari ya pulang pergi, itu cukup. Tapi ya, kalau dia itu mendapat, dia kepingin mendapat makom yang tinggi, maka dia ikut berdakwah, mengamalkan sunnah, mengamalkan suatu keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau nggak ada orang alim kecuali dia, jadinya fardu ain. Ya, kalau banyak orang alim berdakwah dan mengajar itu fardu kifayah. Tapi kalau nggak ada orang alim kecuali dirinya, maka wajib fardu ain atas dirinya. Nggak ada alasan untuk tidak mengajar, harus dia mengajar karena nggak ada orang lain. Nah, dari segi hukum begitu, harus orang memiliki semangat, gitu, dari dalam mengejar kemuliaan, jangan merasa puas dengan yang sudah ada. Biqadril jiddi tuktasabul ma'ali, wa man ramal ula sahiral layali, yaghusul bahra, yaghusul bahra man talabal layali, wa man ramal ula sahiral layali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah.